panggilan beribadah. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, satu lilin warna ungu sudah dinyalakan, tanda bahwa kita telah memasuki Minggu Advent yang pertama. Masa Advent adalah masa di mana kita diajak untuk melakukan pertobatan sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus dalam pengharapan dan penyerahan diri. Untuk itu, mari kita awali ibadah kita dengan menyanyikan PKJ 13, bait pertama dan kedua, Kita Masuk Rumahnya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah Minggu Advent pertama ini berlangsung karena pertolongan Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk. Sugeng siang Bapak Ibu, salam. Hari ini kita memasuki Minggu Advent atau Minggu Penantian, yang berarti bahwa 4 minggu lagi kita akan merayakan kehadiran Tuhan dalam Natal. Tema Natal 2023 yakni menyambut Kristus dalam pengharapan. Sementara tema ibadah Advent 1 hari ini menanti dalam pengharapan dan penyerahan diri. Kita mengakui bahwa kehidupan di bumi ini sedang tidak baik-baik saja. Bencana alam, kekerasan, dan kejahatan terjadi di mana-mana. Namun lihatlah, Anak Manusia akan segera datang. Sambutlah kedatangannya dengan berhiaskan kekudusan dan juga pertobatan, sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab Yesaya, pasal 64,
ayat 1 sampai dengan 9 demikian. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat ranggas yang menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu, atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka-Mu amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Mazmur tanggapan dari Mazmur 80 ayat 1 sampai dengan 7 dilanjutkan ayat 17 sampai dengan 19 dinyanyikan bersahutan. Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan tampil bersinar
pengakuan dosa. Marilah menghayati cinta kasih Tuhan melalui pembacaan surat 1 Korintus bab 1 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan, kata Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Masa penantian seringkali menjadi waktu yang berat dan menyengsarakan, sebab dalam penantian itulah kesetiaan umat senantiasa diuji. Sayangnya, alih-alih menyatakan syukur dan sukacita sebab masih diberi waktu untuk menanti, seringkali kita menjadi galau, khawatir, bahkan marah dan melampiaskan kemarahan itu kepada Tuhan dan sesama. Waktu hening sejenak. Cukup. Marilah kita menyesali diri dengan menyanyikan PKJ 37 bait yang ke-1 dan 2. Bila kurenung dosaku. Benciku
sedang menjelma. Kasih sayangmu perlindunganku di bawah tangan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan yang dinyatakan secara tulus oleh setiap manusia. Maka Yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan lewat karyanya, sekaligus menuntun orang yang sudah diampuni masuk dalam hidup baru sebagai ungkapan syukur. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Demikianlah sabda Tuhan. Sebab Tuhan sudah berkenan memperdamaikan kita dengan diri-Nya. Marilah kita saling berdamai satu dengan yang lain dengan menyatakan salam damai. Salam damai, salam damai, salam damai, salam damai. Mari kita mensyukuri anugerah Allah ini dengan menyanyikan nyanyian kesanggupan pelengkap Kidung Jemaat 202, Yesusku Juru Selamatku. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Yesusku Juru Selamatku, Tuhanku mukalisku, tumpuan pengharapanku dan perisai perlindunganku. Takkan lagi hidupku sendu dan hatiku dah pilu. Tuhanku Yesusku, ku seru dan jiwaku tenang dan teduh. Setiap langkahku tempuh, ku toleh Tuhanku. Setiap
Bapak Ibu dipersilakan. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu ya Tuhan Yesus, atas anugerah penyelamatan yang boleh kami terima, kami hayati. Betapa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berdosa dan bercelaka, namun oleh cinta dan kasih-Mu, oleh pengorbananmu di kayu salib, Engkau tebus kami, Engkau membayar kami dengan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, di tengah sukacita kami hidup di dalam Tuhan, kami pun bersyukur bahwasanya Engkau berkenan memanggil kami, keluarga yang boleh Engkau berkati melalui anak-anak yang boleh menjadi buah cinta kasih dalam hidup berkeluarga dan boleh menjadi anak perjanjian Tuhan. Berkatilah Mas Ayub, Mbak Daryati yang akan menyerahkan Deborah Ekatri Kristanto dalam kuasa Tuhan melalui baptisan. Demikian juga Tuhan kami yang saat ini boleh meneguhkan hati mengikuti sakramen perjamuan kudus. Tuhan pun memberkati supaya kami sungguh layak untuk menjadi satu dengan penderitaan dan kematian Tuhan, dan kami boleh menjadi satu dengan kemenangan dan kebangkitan Tuhan. Kami menyerahkan pergumulan kehidupan gerejamu ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati Tuhan, terutama dalam bulan Desember ini, di mana kami akan menyambut hadir Tuhan dalam Natal. Berkati rencana kegiatan pelayanan yang boleh disusun, direncanakan oleh gereja Tuhan di tempat ini. Kami pun boleh menyerahkan saudara-saudara kami yang belum bisa beribadah saat ini. Kami berdoa untuk Mbah Rasmi, Mbah Sami. Kami berdoa untuk Ibu Pariem Karyo Kardi, berdoa juga untuk Ibu Parti Ningsih. Tolonglah Tuhan, dalam kelemahan dan keterbatasan Tuhan memberikan anugerah kesehatan bagi mereka, supaya mereka pun boleh bersama-sama dengan kami turut dalam sakramen perjamuan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami, bangsa yang saat ini sedang terpecah belah karena perbedaan pilihan calon presiden, wakil presiden. Biarlah kami yang terdiri dari banyak suku bangsa, bahasa, golongan, budaya, menjadi terbiasa dengan perbedaan itu dan tidak mempersoalkan. Dan biarlah kami boleh menghargai satu dengan yang lain, lebih memilih untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan di tengah kepelbagaian yang ada. Berilah kami hikmat-Mu, berilah kami kebijaksanaan-Mu, supaya kami boleh Tuhan pakai untuk dapat memilih calon presiden dan wakil presiden
yang akan memimpin bangsa ini 5 tahun yang akan datang. Tidak lupa kami juga berdoa bagi perdamaian dunia. Perdamaian dunia yang saat ini terkoyak oleh karena adanya perang, baik di Rusia dan Ukraina maupun di Palestina, yakni Israel dan Hamas. Biarlah gencatan senjata yang saat ini sudah mulai dilakukan boleh menjadi sarana bagi mereka untuk berunding, berdialog, menyelesaikan persoalan yang ada dengan kepala dingin dan dengan diplomasi, supaya dengan demikian Tuhan tidak perlu terjadi korban harta ataupun nyawa yang sia-sia. Kami serahkan kedamaian dunia ini hanya dalam kuasa-Mu. Inilah doa kami Tuhan, doa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana diwartakan dalam warta jemaat bahwa pada saat ini akan dilayankan sakramen baptis anak bagi Ananda Deborah Ekatri Kristanto, putri Bapak Ayub Eko Kristanto dan Ibu Esther Sudaryati. Sakramen baptis ini menggunakan air sebagai unsur dasar dengan pemaknaan bahwa penyelamatan manusia hanya oleh karena darah Kristus, bahwa mereka yang sudah dibaptis menjadi keluarga Allah, bahwa mereka menjadi satu tubuh Kristus. Sakramen baptis juga merupakan komitmen iman dari kedua orang tuanya terhadap masa depan dari anak-anak mereka yang juga ada dalam perjanjian keselamatan. Oleh sebab itu, dalam kehidupan kekristenan, sakramen baptis ini menjadi wajib hukumnya. Setiap anak yang dilahirkan dalam keluarga Kristiani harus menerima sakramen baptis supaya dia menjadi satu dalam perjanjian keselamatan Allah. Sakramen baptis ini juga mendasari perintah Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Orang tua yang sudah berkomitmen untuk membaptiskan anak-anaknya memiliki tanggung jawab untuk dapat memelihara dan mendewasakan iman anak-anak supaya nanti pada saatnya ketika dia dewasa, dia dapat mengakui iman keyakinannya secara pribadi, atau sering yang kita sebut dengan sidi. Orang tua yang akan menerima sakramen baptis apa? Wedi toh? Ya, orang tua yang akan menerima sakramen baptis yakni Bapak Eko Ayub Kristanto dan Ibu Sudaryati dimohon untuk berdiri. Supaya jelas komitmen saudara dalam membaptiskan anak Deborah Ekat
Tri Kristanto. Maka saudara berdua dipersilahkan menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, apakah saudara berdua yakin bahwa anak Deborah Eka Tri Kristanto, putri panjenengan berdua, adalah anak yang masuk dalam perjanjian keselamatan sebagaimana yang dialami, dimiliki oleh panjenengan berdua? Yang kedua, apakah saudara berdua bersedia mendidik, mendewasakan Deborah Eka Tri Kristanto sebagaimana yang Tuhan kehendaki, agar kemudian pada saatnya nanti dia dapat menyatakan imannya secara pribadi? Yang ketiga, apakah saudara berdua bersedia menerima penggembalaan gerejawi jika ternyata saudara berdua melalaikan tugas panjenengan untuk dapat menunaikan kewajiban sebagai orang tua yang mendidik anak-anaknya dalam keyakinan akan Tuhan Yesus Kristus? Bagaimana jawab saudara berdua? Ya, diulangi ya. Bagaimana jawab saudara berdua? Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Saya akan melayankan sakramen baptis bagi anak Deborah Eka Tri Kristanto.
Ya, Mas Ayub, Mbak Dar bisa ke tempat kembali semula ya. Bapak Ibu, sebagaimana diwartakan dalam warta jemaat juga bahwa hari ini kita diundang untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus ini adalah perintah Tuhan Yesus sendiri malam sebelum Tuhan Yesus disalib. Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada para murid dengan berkata, inilah tubuhku yang dikorbankan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga cawannya setelah makan. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh karena darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus ini, kita menguji diri kita masing-masing dengan bertanya di dalam hati kita masing-masing demikian. Yang pertama, apakah aku menyadari bahwa aku ini orang berdosa? Dan oleh karena kekuatanku sendiri tidak mampu aku melepaskan diri dari kondisi dosa tersebut. Yang kedua, apakah aku sungguh-sungguh bertobat dan percaya sepenuhnya bahwa pembebasan dosaku, keselamatanku hanya ada di dalam Kristus Yesus yang telah rela menderita sengsara, disalibkan dan mati, serta bangkit pada hari yang ketiga, memberikan kemenangan dan kemuliaan hidup yang kekal. Yang ketiga, apakah aku memiliki tekad untuk hidup seturut dengan firman Tuhan? Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan. Yang ketiga, yang keempat, apakah aku memiliki tekad hidup penuh syukur oleh karena anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan di dalam Kristus Yesus. Senantiasa bersyukur dalam kondisi apapun, baik suka maupun duka, baik sehat maupun sakit, bahkan dalam keberuntungan ataupun kemalangan, senantiasa bersyukur. Sebagai hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan kudus ini disediakan bagi kita semua, orang-orang yang berdosa, tapi yang sekaligus mau bertobat, menyesali diri, dan memohon pertolongan Tuhan agar dimampukan untuk dapat hidup seturut dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan kudus ini sebagai sarana pemeliharaan iman kami, supaya melaluinya kami senantiasa diyakinkan akan adanya sakramen perjamuan kudus yang sempurna di surga sebagai penyempurnaan iman kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ambillah roti ini dan makanlah. Ambillah roti ini dan makanlah. Roti ini
adalah tubuhku. Tubuh serta darah Tuhan Yesus diberi, lambang kasih yang tak terperi. Ambillah anggur ini dan minumlah, semua kamu minum dari sini. Minuman ini adalah darahku, darah perjanjian untukmu ditumpahkan. Tubuh serta darah Tuhan Yesus diberi, lambang kasih yang tak terperi. Ambillah roti ini dan makanlah. Roti ini adalah tubuhku. Sungguh tak bertara pengorbanan penebus, agar manusia ditebus. Ambillah anggur ini dan minumlah, semua kamu minum dari sini. Minuman ini adalah darahku, darah perjanjian untukmu ditumpahkan. Sungguh tak bertara pengorbanan penebus, agar manusia ditebus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roti yang sudah diiris-iris ini dan juga anggur yang sudah dituangkan dalam cawan ini dan disiapkan dalam sloki ini, demikian juga teh yang adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk memberikan keselamatan. Marilah sebelum kita mengambil roti dan memakannya, mengambil anggur maupun teh dan meminumnya, kita hening sejenak, mengingat-ingat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di surga, dan memastikan bahwa iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkannya, sama seperti anggur, teh maupun roti yang bisa menyegarkan tubuh kita. Waktu hening dipersilahkan. Roti yang sudah diiris-iris ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah.
Terimalah dan makanlah sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus sudah dikorbankan sebagai penebusan yang sempurna, membebaskan kita dari dosa. Tercurah darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku di Bukit Golgota.
dengan berkata di dalam hati kita masing-masing demikian, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni kesalahanmu, Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menubus hidupmu dari lubang kubur, Dia yang memahkotai hidupmu dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memenuhi hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selamanya Ia mendendam. Tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, dan tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa-dosa kita. Tetapi setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setianya kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran-pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karenanya aku ingin senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan sejak saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari dengan rela hati kita naikkan persembahan syukur yang kita dasari dengan firman Tuhan dalam kitab 1 Tawarikh 29 ayat 17. Begini firman Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan penuh sukacita. Beredarnya kantong persembahan diiringi dengan PKJ 146, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu.
Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama. Dengan menaikkan puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Bahwasanya karena berkat Tuhan yang senantiasa kami terima sampai saat ini, baik itu berkat kesehatan, berkat keselamatan, dan berkat rezeki yang Tuhan senantiasa berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Juga pada siang hari ini kami akan persiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan kami mengerti akan firman-Mu pada siang hari ini. Kiranya Tuhan berkati kami satu persatu sehingga firman-Mu menjadi berkat dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Tuhan, pada siang hari ini kami boleh persembahkan persembahan sebagian rezeki yang telah Kau berikan kepada kami, baik itu persembahan mingguan, persembahan ucap syukur baptis anak kami Deborah, dan persembahan untuk perjamuan kudus. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini Tuhan, sehingga persembahan ini berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan Tuhan, kiranya Tuhan berkati ibadah siang ini, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kita baca pada hari ini terambil dari Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai dengan 37. Perkenankan saya membacanya melalui mulai ayat 33 sampai 37 dengan judulnya Nasihat Supaya Berjaga-jaga. Mari Bapak Ibu kita memperhatikan firman Tuhan dengan membacanya bersahutan demikian. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang boleh mendengar sabda Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya. Maranatha. Maranatha, Maranatha,
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Advent 1. Wonten ingkang mangertos punapa tegesipun Advent? Penantian, nggih, leres. Masa penantian. Ngenteni. Nalikanipun ngantu-antu Bapak Ibu, sing diraoske napa? Bosen mboten yen ora rawuh-rawuh? Bosen. Jenuh. Kapan nggih? Ngoten nggih. Terus mboten semangat. Merga sing di arep-arep ora ndang kelakon utawi ndang rawuh yen kuwi dayoh. Mula wonten ing mriki Gusti Yesus trep yen ngendika padha jumaga, berjaga-jagalah. Merga yen ngenteni kuwi ya ngono kuwi Bapak Ibu. Pemeneh ijenan nggih tanpa kontra kanthi was mesti ngantuk. Ora urung ku ya keturun. Dan pas ketilem sing dinteni teka utawi rawuh wis bubar. Gelo. Nah, Bapak Ibu, tuwin para sedherek ingkang kinasih, menawi kita mawas ngantu-antu kados mekaten, perangan sing boseni, njelehi, mesti ya ngantuk. Ning nalika kita mangertos yen anggone ngantu-antu ki mau arep nggo rezeki, babar keselamatan. BLT-ne mudhun utawa bar ki bantuane cair. Kira-kira Bapak Ibu semangat mboten? Semangat. Pasti semangat. Awit menapa bar iki oleh. Kados ingkang diraosaken dening bangsa Israel wonten ing kitab Yesaya 61 kala wau. Paksa ora kuat kula niki rada ngadeg. Minangka umatipun Gusti, badya ingkang wonten ing pambucalan punapa dene ingkang tasih kantun wonten ing Israel, kalih-kalihipun menika boten saged gadahi adeg utawi identitas minangka umatipun Gusti. Kenging menapa? Awit sepisan wonten ing tlatah pabucalan menika bangsa Israel menika mboten saged netepi punapa ingkang dados paugeranipun Gusti Allah mirunggan anggenipun sami ngibadah. Dene ingkang kantun mboten saged basani awake dhewe minangka umatipun Gusti. Awit menapa? Nyatanipun wonten ing gesangipun menika sami dipun regeti kelawan pesrawungan tumrap bangsa manca. Lah Israel ingkang kantun menika mangke wonten ing kitab suci ingkang dipun wastani bangsa Samaria. Ing zamane Gusti Yesus mereka malah dadi warga negara kelas kalih. Dianggep wong dosa. Nah, wonten ing mriki kita saged mangertos kados pundi adrenging manahipun bangsa Israel saged jumenengaken adeg minangka umatipun Gusti.
Awit wonten ing ngriku Gusti menika nyengitaken wedananipun. Kados-kados boten utawi negakaken lan nilar bangsanipun. Mila wonten ing ayat 9 kala wau nelakaken, pandanglah kami ya Tuhan, sebab kami ini adalah umat-Mu. Wonten pangajeng-ajeng ingkang luar biasa. Ing pundi menika kepareng badhe kebabar ing gesangipun. Mila anggenipun ngantu-antu menika kelawan perangan ingkang semangat penuh dengan permohonan kepada Tuhan. Persis yang dinyanyikan dalam Mazmur tadi. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan sehingga kami selamat. Karena kenyataan pada waktu itu Tuhan menyembunyikan wajah-Nya dan bangsa Israel tidak selamat. Harapan inilah yang semestinya muncul utawi wonten. Sok kapan anggone bakal nampa karahayane Gusti. Nah, karahayan ingkang kados mengkaten menika Bapak Ibu ketingal wonten ing Natal. Cobi menawi kula nyuwun pirsa, nek Ibu Natalan, Bapak Natalan niku sing dirasake napa to? Remen mboten? Bingah mboten? Tentrem mboten? Tentrem. Apa ana wong ngenteni Natalan aras-arasen? Wonten? Gereja sing moh Natalan? Mboten wonten. Merga menapa? Ngraosaken kabingahan, ngraosaken katentreman karahayunipun Gusti. Mila wonten ing mriki kita nyawisaken samudayanipun kanthi semangat, mboten aras-arasen. Dadi rasah diadohi jumaga-jaga wis giyak-giyak dhewe. Ana sing wis ngetokke pohon Natal, sanajan ijik wuda ki urung ana apa-apane. Nggih pancen mekaten Bapak Ibu sing leres pohon Natal isih, engko minggu ngarep ditambahi hiasan pernak-pernik. Mengko minggu ngarepe meneh dikei lampu-lampu. Mengko minggu ngarepe meneh minggu ping 4 dikei kado-kado. Nek Wirasare mau terlalu semangat. Wis ana lampune, wis ana biasane, wis murup ngono. Wah, terlalu semangat iki. Ndang kepengin Natalan. Mengko isih minggu 4 minggu meneh. Sekawan minggu mangke. Sekawan minggu malih. Nah, semangat Bapak Ibu. Nggih to? Mboten ngantuk, mboten aras-arasen. Oh, pitike wis tak siapke kok, Pak. Lah menika semangat Bapak Ibu. Mula ora bakal turu. Nek iso nek ben bengi arep milih pitike nggo Natalan ana burung ya. Aja-aja wis pangan karo garangan utawa. Menika semangat. Mergo ngraosaken perangan ingkang endah elok ingkang badhe karaosaken. Ingkang kaping kalih anggenipun ngantu-antu menika pancen magepokan kalian akhir zaman utawi zaman akhir utawi krawanipun Yesus ingkang kaping kalih. Kapan wektune? Mboten wonten ingkang ngertos. Iso bangun raina utawi tengah dalu meh fajar sak piturutipun mboten mangertos ning mesti rawuh. Lah gambaran kang wonten kok medeni Bapak Ibu. Gusti Yesus rawuh nggih. Zaman akhir zaman kelampahan. Wah, gunungnya do meledos, gempa bumi, kobongan. Wah, sing ngeri-ngeri gitu ya. Nek awake dhewe ora, rawuh Gusti kuwi ya mesti bunga. Merga punapa? Kita sampun nyawisaken samudayanipun. Pindha kados kala wau Bapak Ibu, wong sing lelungan, masrahi kabeh karo
para bature. Aku tak lunga sik ya. Kabeh iki diopeni pitikku, kewanku, tanduranku diopeni kabeh. Aja nganti ana sing kasatan banyu utawi keluwen, utawi lara. Nah mboten mangertos wekdalipun. Ning krak kita minangka sampun dipitados kangge ngrimati pagesangan menika lak ngrimati sak sae-saenipun Bapak Ibu nggih. Angan-angan kita menapa nek bendarane rapuh iki begitu tekan ngarep make wis sumringah. Yo. Jebul latarku resik, rimbun. Kewanku yo do sehat, kluruke cetha kok kene. Nek kebomu ini jenenge apa? Melenguh iki apa? Lenguhe, maksud lenguhe. Bengoke. Bengahe. Nah, bengahe wis krungu kok kene. Seneng bendarane. Lah kuwi dibayangke sok menek Gusti rawuh. Kuwi bunga. Ngerti awake dhewe. Aja terus tekan kowe sapa to ora kenal aku. Mula wonten ing ngri kita saged mangertos bilih perangan Jumaga Jaga kuwi ora kaya wong rondo bengi pertolongan terus ora nyenengke gitu lho Pak Ibu. Kita iki uripe terbeban ndang rawuh ngoten mboten. Ning nindakake sedaya ingkang kados sampun ngendikake Gusti. Dene Gusti kapan wancinipun mboten mangertos, kapan sak wanci-wanci kita pun siap. Sakniki piye? Yo siap no. Wis tak siape kabeh kok umpaminipun. Sok mben piye tambah siap meneh. Jek di wektu nggo nyiapke sing liya-liyane. Menika Bapak Ibu. Mula Jumaga Jaga ki aja dipandang sing perangan sing boseni, sing jelei. Nah nek ngono kuwi ya mesti wegah. Ning nek semangat wah iki engko Gusti Yesus rawuh nggawa oleh-oleh kacang karo roti, adik diparingi. Lah kan mesti bunga, seneng. Nah mugi punapa ingkang dipun cawiske wonten panan kropak kelebet anggenipun sami kepareng nyawisaken kawilujenganing anak Deborah menika inggih wonten ing prajanjian kawilujenganipun Gusti. Gusti berkahi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita menyanggupi untuk senantiasa hidup di dalam Tuhan dengan menyanyikan nyanyian pengutusan pelengkap Kidung Jemaat 184 Nama Yesus Termulia. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah.
yang di bumi dan di surga, tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga, tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Marilah kita meneguhkan iman percaya kita bersama dengan jemaat di masa dulu, kini, dan yang akan datang, dengan mengucapkan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. PKJ 184, nama Yesus termulia, menjadi nyanyian penutup ibadah. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Nama Yesus dan mulia di atas segala nama, agar di
saja